sekolah minggu kangen loh sama adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu juga kangen ya. Pasti kangen mau sekolah, mau ke gereja, mau bertemu guru, mau bertemu teman-teman, mau bertemu teman-teman di sekolah minggu. Tapi harus tetap sukacita ya. Karena Tuhan itu maha kuasa, maha pengasih, yang mampu menyelesaikan semua keadaan kita saat ini. Dari itu, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita bernyanyi dulu dengan penuh sukacita. Kita harus mengambil semangat sukacita dari Tuhan untuk bisa melalui semua keadaan ini. Karena Tuhan itu baik kepada kita. Kita nyanyikan lagu bersama-sama ya. Adalah sukacita di hatiku. Kita bernyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah damai sejahtera di dalam hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah damai sejahtera di dalam hatiku, diberikan Tuhanku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah damai sejahtera di dalam hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah damai sejahtera di dalam hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Ada kasih Yesus di hatiku. Sungguh sukacita. Terima kasih adik-adik sudah memuji, memuliakan Tuhan. Hari ini kita juga mau mendengarkan firman Tuhan yang akan kakak bawakan hari ini dalam online. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Sekarang semuanya lipat tangan, tunduk kepala, kita sama-sama berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, karena kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu dan kakak-kakak sekolah minggu Tuhan. Kami mau bersekutu hari ini melalui online, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang turut hadir dalam acara kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar apapun yang kami saksikan hari ini tentang kebaikan Tuhan, tentang penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami bisa terima dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan yang begitu mengasihi kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Nat yang terambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Ayo sama-sama kita buka Alkitabnya, kita baca bersama-sama. Kakak tunggu, sudah ketemu? Ayo kita baca bersama-sama. Kakak baca ya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah nats firman Tuhan. Nah, kakak mau membagi cerita tentang Thomas ya. Sebelum nats ini, keadaan murid-murid Tuhan Yesus pada minggu pertama sore, malam hari setelah dia bangkit, mereka ada di dalam satu ruangan tertutup. Murid-murid Tuhan Yesus sangat sedih karena mereka kehilangan Tuhan Yesus yang selalu memandu mereka dalam keadaan mereka. Mereka berputus asa dan mereka takut juga kepada orang-orang Yahudi yang akan menganiaya mereka. Mereka juga sedih karena waktu Tuhan Yesus menderita, mereka tidak ikut menderita bersama Yesus. Mereka masing-masing menyelamatkan diri mereka sendiri. Tetapi apa yang terjadi setelah mereka sedih, tiba-tiba Tuhan Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Seperti petir di siang bolong, semua murid-murid Tuhan Yesus sangat bersuka cita. Mereka benar-benar kaget. Mereka benar-benar yakin bahwa Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib bangkit dan ada bersama mereka kembali. Sungguh sukacita yang luar biasa. Dan hal inilah yang mereka sampaikan kepada Thomas, karena pada saat itu Thomas tidak ikut bersama mereka. Thomas yang saat itu tidak ikut di tempat mereka berkata kepada murid-murid yang lain. Katanya, "Aku tidak percaya sebelum aku melihat." Nah, kata-kata itu yang disampaikan Thomas. Tetapi apa yang terjadi? 8 hari kemudian, saat di ruang yang sama dengan pintu-pintu tertutup, Thomas ada di situ bersama murid-murid yang lain, murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Dan pada saat itu juga Tuhan Yesus datang lagi. Dia menyatakan kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Loh, mereka sungguh bersuka cita. Yesus datang kembali menemani mereka. Yesus ada di antara mereka. Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus mengatakan kepada Thomas, "Ayo Thomas, mari tanganmu cucukkan ke dalam tanganku dan ke dalam lambungku, supaya kau percaya bahwa aku ada di antara kamu." Thomas yang begitu terkejut dan sekaligus bersuka cita karena telah menemukan
Tuhan Yesus kembali ada di tengah mereka, menyatakan iman percayanya, ya Allahku, ya Tuhanku, dan ya Allahku, katanya. Pernyataan Thomas ini adalah pernyataan suatu iman yang besar kepada Tuhan, yang menyatakan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Karena dia tahu Tuhan itu maha kuasa, maha mengetahui akal pikiran dari Thomas yang ragu akan kehadiran Tuhan Yesus. Sejak saat itu, murid-murid Tuhan Yesus sungguh bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah ada bersama-sama mereka lagi, memimpin mereka dan memberitahukan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit. Mereka Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menjadi saksinya di seluruh penjuru dunia bahwa Yesus itu ada, bahwa Yesus itu hidup bersama-sama mereka, melihat mujizat-mujizat yang dilakukannya, melihat kematian Tuhan, melihat kebangkitannya. Juga setelah kebangkitannya ada bersama mereka. Mereka harus menjadi saksi seperti Bapa mengutus Tuhan Yesus. Mereka juga harus menjadi saksi Tuhan Yesus di dalam dunia ini, yang menatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat untuk kita semua. Pada ayat ke-29 kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tapi sampai saat ini adik-adik sekolah minggu, apa yang telah dilihat dan dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus sebagai saksi Tuhan, kita juga saat ini walaupun tidak melihat Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada, seperti ada di antara murid-murid Tuhan Yesus. Demikianlah firman hari ini, anak-anak sekolah minggu, semangat karena Tuhan selalu menyertai dalam segala keadaan kita. Kita harus yakin bahwa setelah keadaan ini akan ada kebaikan, seperti kata pepatah, sesudah hujan akan ada pelangi. Demikianlah firman Tuhan. Ada tugas loh. Tolong ya anak sekolah minggu dicatat. Tugasnya adalah dituliskan nama-nama ke-12 murid Tuhan Yesus. Nanti dikumpulkan waktu kita ibadah bersama ya. Sekarang kita berdoa kepada Tuhan. Ayo sekarang siap-siap posisi berdoa. Tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang ada pada kami hari ini. Tuhan, biarlah kami sungguh meyakini bahwa Engkau adalah Tuhan dan Allah kami yang hidup di dalam hati kami, anak-anak sekolah minggu, seperti sukacita murid-murid kami juga Tuhan, anak-anak sekolah minggu dapat merasakan sukacita penyertaan Tuhan dalam keadaan kami saat ini. Biarlah penyertaan Tuhan akan menyelesaikan semua keberadaan kami saat ini, membawa sukacita kepada kami dan orang tua kami. Kami yakin dan percaya Engkau akan menolong kami, dan di hari-hari selanjutnya kami akan beribadah lagi di gereja bersama teman-teman sekolah minggu dan kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan atas pernyataan-Mu pada kami. Terpujilah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Amin. Untuk menyatakan keyakinan kita kepada Tuhan, dari firman Tuhan yang telah kita dengar, kita bernyanyi lagi, walau ku tak dapat melihat. Kita nyanyikan bersama. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau
hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Terima kasih adik-adik sekolah minggu yang sudah bersama-sama di ibadah online hari ini. Tetap berdoa, tetap membaca firman Tuhan, tetap patuh kepada mama papa. Sampai berjumpa kembali di khotbah online minggu depan. Terima kasih.